Oke, halo, halo guys. General reading. Oke, ini pembacaan energi banyak orang ya. General, general. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, artinya terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan segalanya ke Yang Maha Kuasa. Oke? Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Langsung saja, kali ini temanya judulnya ya, belak-belakan dan besar-besaran yang akan terbongkar, yang akan terungkap di akhir tahun ini ya, di akhir tahun 2025. Oke? Jadi sebenarnya ada hal-hal besar-besaran ya mau ditunjukkan ke kamu, akan ditunjukkan untuk kamu ya, di akhir tahun ini, akhir tahun 2025. Oke. Oke. Jadi sebenarnya untuk mengambil tindakan, keputusan ya, kamu itu perlu banget mendengar intuisi, perlu banget mendengar kata hatimu, batinmu, firasatmu ya. Jadi kalau intuisi bilang kamu katakan, ya kamu katakan. Tapi kalau intuisi bilang kamu nggak usah ngomong, kamu nggak usah ngomong. Atau kalau intuisi katakan kamu datanglah, ya datang. Tapi kalau intuisi bilang kamu pergi, ya kamu pergi. Intinya dengarkan intuisi, dengarkan kata hatimu. Karena dalam intuisi itu, ya mungkin itulah petunjuk sesungguhnya ya. Supaya kamu tetap berjaga-jaga, supaya kamu tetap waspada ya. Supaya kamu tuh bijak-bijak bertindak, bijak mengambil keputusan. Dan tidak sembarangan, ya kan? Terus sebenarnya kamu itu punya potensi ya, kamu tuh punya kayak kelebihan gitu. Kamu ada kelebihan atau potensi tentang intuisi ini, termasuk soal insting ya. Cuma kayaknya perlu diasah kembali, diasah lagi intuisi, diasah lagi insting ini, supaya ya kamu nggak sembarangan gitu bertindak ya, supaya nggak sembarang membuat keputusan. Jangan yang kamu lakukan B, padahal intuisimu bilang A. Jangan yang kamu lakukan A, tapi intuisi bilang B. Ya, jangan bertolak belakang gitu. Makanya harus diasah lagi. Oke? Terus sebenarnya di akhir tahun ini bakalan terbongkar ya. Bakalan terbongkar. Ada beberapa orang mau menyerang kamu secara halus.
halus banget. Entah siapalah mereka. Bisa teman-teman, bisa keluarga sendiri, bisa dia mereka. Ada sebenarnya menyerang secara halus. Ada mau melawan kamu secara halus, ada mau menyerang Anda secara halus. Halus banget. Ya, mungkin dengan menciptakan drama, mengadu domba, mempengaruhi orang, atau menyebar fitnah, atau apa lagi? Ada bermulut manis, padahal pahit banget gitu. Ada ini beberapa orang ingin menyerangmu dengan halus. Jadi hati-hati sih, ya. Terus sebenarnya kita nggak bisa kontrol orang-orang ya. Kita nggak bisa kendaliin mereka-mereka ini. Jadi ya kendalikan dirimu saja. Kendalikan dirimu supaya tetap kuat, supaya tetap tegar, menjalani kehidupan, menjalani kerjaan, ya. Kamu harus fokus, harus konsentrasi sama hal-hal penting. Ya, soalnya mereka ini mungkin nggak penting. Ya mungkin gitu. Okay. Kemudian di sini dikatakan ya, kamu tuh perlu banget sering-sering terkoneksi dengan ilahi ya. Perlu banget sering-sering terkoneksi dengan Tuhan, dengan semesta ya. Ya caranya berdoa, meditasi, terkoneksi dengan ilahi, terkoneksi dengan Tuhan gitu. Supaya kamu merasakan gitu petunjuknya. Supaya kamu merasakan apa yang harus kamu perhatikan, apa yang harus kamu waspadai. Begitu. Oke. Sekarang kita lihat dari sini kakak. Oke. Ih, kecil kali. Kecil kali kertasnya. Ya udahlah, yang penting isinya. Semoga isinya. Ya, kita lihat ya. Oke, thank you. Jadi, keberuntungan akan menghampiri untuk yang punya kesadaran spiritual yang tinggi. Gitu ya. Jadi keberuntungan, kelancaran, kemudahan itu akan menghampiri orang-orang yang punya kesadaran spiritual yang tinggi ya. Jadi kamu harus punya kesadaran spiritual yang tinggi. Punyalah kesadaran spiritual yang tinggi. Atau membangun kesadaran spiritual yang tinggi. Artinya kamu sadar tentang spirit. Kamu sadar spiritual, kamu sadar energi gitu. Jadi sadar aja, ada beberapa hal tentang energi. Kalau energinya bagus, lanjut. Kalau energinya nggak bagus, hati-hati, ya kan? Kalau energinya enak, ya lanjut. Kalau nggak enak, jangan lanjut, ya. Supaya apa? Supaya kamu beruntung, oke? Gitu, Kak. Oke, kemudian nggak perlu memaksakan untuk berinteraksi jika masih sakit hati. Ih, ngeri kali. Jadi begitu. Nggak perlu ya memaksakan diri untuk berinteraksi jika kamu masih sakit hati. Gitu ya. Jadi akhir tahun ini nggak perlu memaksakan diri, basa-basi lah, interaksi lah, ketemu, ngobrol, bicara. Kalau kamunya masih kecewa, kamunya masih sakit hati, kamu belum healing, belum sembuh, nggak usah maksa dirimu. Nggak usah. Ya. Ini petunjuk loh. Soalnya, ya gimana ya, kita tuh dalam keadaan belum healing, belum sembuh, masih kecewa, masih marah, sakit hati gitu. Ya ngapain memaksakan diri?
Takutnya nanti menjadi drama, takutnya menjadi huru-hara, masalah, ribet, toxic gitu. Jadi mungkin memang akhir tahun ini masih ada membutuhkan proses healing, masih ada membutuhkan waktu untuk healing, untuk sembuh ya. Jadi ya udah, nggak perlu menormalisasi ya kumpul-kumpul akhir tahun. Nggak perlu juga gitu menormalisasi harus kumpul-kumpul nih akhir tahun berganti tahun, nggak juga. Kalau kamunya memang masih ada rasa kecewa, sakit hati, jangan memaksakan diri ya. Semesta aja nggak maksa kamu. Oke? Itu ya. Kemudian oke. Yang masih mau bekerja keras di akhir tahun akan mendapat rezeki yang lebih deras. Wow. Ini ngeri sih, cuma itu petunjuknya. Ya, ini benar-benar petunjuk sih. Ya, dikatakan yang masih mau kerja keras ya, walaupun akhir tahun, sebenarnya rezekimu nanti lebih deras. Jadi yang mau ngambil-ngambil job, yang mau ngambil kerjaan, yang masih mau nih bekerja keras walaupun akhir tahun, sebenarnya rezekimu nanti deras sekali. Karena bagus nih energi duit. Bagus energi keuangan ketika akhir tahun, ketika berganti tahun ya. Jadi yang mau kerja keras ini bakalan deras rezekinya. Oke? Kemudian nggak perlu memaksakan diri untuk hura-hura jika masih kekurangan biaya. Mending mikirin kerja. Oke? Jadi nggak perlu juga ya. Nggak perlu memaksakan diri untuk hura-hura. Nggak perlu memaksakan diri kemana-mana belanja ya kalau masih kekurangan biaya. Mending ya mikirin kerja atau apa gitu yang berguna. Ya. Ya mungkin kita ada beberapa gitu, tapi nggak semua ya. Mungkin beberapa kita ya seperti itu petunjuknya. Tapi beberapa mungkin gak juga, ya nggak apa-apa ya. Karena lihat juga realitanya. Kalau realitamu A ya A, realitamu B ya B, realitamu C ya C, realitamu Z ya Z. Silakan, nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya semesta itu ngasih free will juga, ngasih kebebasan. Yang penting kamu bertanggung jawab. Bertanggung jawablah atas pilihanmu. Oke? Oke. Sebenarnya akhir tahun ini ya, ini belak-belakan ya. Kayaknya ada orang-orang memang nggak mau mengakui kesalahannya. Memang ada orang-orang keras sama prinsipnya, keras sama egonya. Mungkin mereka tuh selalu merasa paling benar. Mungkin mereka ngerasa prinsip mereka yang benar ya. Karena ini ada orang yang keras kepala. Sangat memegang prinsipnya, egonya. Jadi orang kayak gini selalu merasa benar, gak mengakui kesalahan, ya gak memperbaiki juga gitu. Tapi ada juga udah tahu nih salah, atau bisa aja mengakui salah. Tapi ya itu, gak memperbaiki diri, gak memperbaiki hubungan, gak memperbaiki keadaan gitu. Jadi apa ya? Memang orang kayak gini parah sih, parah banget. Parahnya gini ya. Ya realitanya mungkin orang-orang begini ada kesalahannya. Realitanya ya mungkin ada keburukannya gitu. Tapi malah orang begini mau menyerang. Mau menyerang kamu atau memutar balik fakta biar kamu yang merasa bersalah. Gitu. Jadi ya hati-hati sih sebenarnya. Oke?
Terus akhir tahun ini ya, sebenarnya yang kamu butuhkan adalah pencerahan, ya. Yang Anda butuhkan mungkin pencerahan. Kamu butuh nih pencerahan untuk menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi kerjaan, keuangan, dan hubungan, relasi gitu. Jadi kalau kamu ngerasa semua terasa membingungkan, semua terasa gak jelas, atau ya ada beberapa hal kayak bikin kamu lelah, kecapean gitu. Kamu kecapean, ya udah kamu cari pencerahan. Ya, cari pencerahan. Supaya tahu yang terbaik itu gimana, yang terbaik itu harus apa, ya. Dan jangan membawa prinsipmu sendiri. Jangan membawa kerasmu juga. Oke? Dan ini dikatakan kesadaran spiritual ya. Itu juga tentang sadar untuk meninggalkan yang sudah tidak selaras lagi, yang sudah tidak sefrekuensi lagi, yang sudah tidak cocok lagi, sudah tidak sesuai lagi. Ya. Kayak kamu ngerasa mereka tuh nggak sesuai lagi sama kamu. Mereka nggak selaras sama energimu. Kamu udah punya kesadaran. Kamu sudah ada kebangkitan spiritual gitu. Atau kamu ada kesadaran untuk perubahan. Nah, yang di sana nggak sadar. Kamunya udah punya kesadaran, yang di sananya nggak sadar. Di sananya nggak sadar tuh kayak mereka gitu-gitu aja. Ya udah, itu udah nggak selaras, udah nggak sefrekuensi. Jadi ngapain dipaksain? Ngapain memaksakan diri? Itu ya. Ini kayaknya ada seseorang atau beberapa orang kayak pengen banget mengintimidasi kamu. Ya termasuk itu menyerang, entah secara halus ya. Ada beberapa orang mau mengintimidasi kamu. Mau membuat kamu terpuruk terus. Mau membuat kamu terpojokkan terus. Mau membuat kamu menderita terus. Jadi ini yang udah menderita terus ya. Kayaknya ini sakitnya udah luar biasa. Sakitnya udah wow gitu, dar banget ya. Jadi ya mungkin sakit hatimu udah terlalu dalam. Jadi kalau sakit hati terlalu dalam ya, atau terluka begitu dalam, terluka begitu sakit ya, ya ngapain memaksakan diri berinteraksi? Ngapain memaksakan diri ya? Nggak perlu munafik gitu ya. Nggak perlu banget munafik ya. Maksudnya kita maksain diri basa-basi, kita maksain diri berinteraksi, padahal kamu itu udah terus-terus disakiti gitu. Kamu udah terus-terus nih kayak disiksa banget nih, diintimidasi, diserang berapa kali. Jadi kayak ngapain interaksi lagi gitu ya. Oke. Dan akhir tahun ini banyak sekali distraksi atau kayak gangguan gitu. Makanya kamu harus fokus. Jangan dikit-dikit baperan. Jangan dikit-dikit tersinggung. Jangan dikit-dikit kepikiran gitu. Ya. Kan kamu nih mau fokus sama beberapa hal. Kamu mau fokus sama ini atau sama apa gitu. Ya fokus, konsentrasi. Jangan terdistraksi, terganggu gara-gara si ini si itu gitu, kayak itu memecah fokusmu, merusak konsentrasimu ya. Terus aku lihat ini kayak ada cinta yang tumbuh ya.
Kayak ada cinta yang tumbuh. Jadi kalau cinta yang tumbuh ya, sebenarnya nggak apa-apa banget kalau cinta yang tumbuh, tapi cintanya tulus tanpa syarat gitu. Tapi kalau cinta yang menuntut apa-apa, cinta yang punya ekspektasi, punya harapan berlebih, ya takutnya jadi obsesi. Makanya ya perlu hati-hati gitu. Oke? Oke, kamu harus menentukan prioritas-prioritas utama. Apalagi soal uang. Ada beberapa hal nggak perlu dibeli, nggak usah dibeli. Ya, jangan karena gengsi, jangan karena harga diri, jangan karena tergoda, jangan karena tergoda ini itu mengeluarkan uang. Ya pokoknya jangan sembarang. Oke? Terus apa ya? Akhir tahun ini sebenarnya udah waktunya juga menseleksi ya. Menseleksi teman, menseleksi beberapa orang gitu. Karena nggak semua orang pantas dapat perhatianmu ya. Nggak semua pantas dapat waktumu, dapat energimu, dapat manfaat dari kamu ya. Nggak semua pantas. Oke. Nah, aku baca dari sini. Sesungguhnya banyak orang yang sudah sadar di akhir tahun ini, termasuk menyadari kesalahannya selama ini, tapi tidak mau mengakui. Dan tidak semua mau memperbaiki. Kamu juga harus memperbaiki diri, tapi kamu juga harus sadar untuk melepas yang tidak selaras dengan energimu lagi. Karena percuma jika hanya kamu yang mau berjuang untuk memperbaiki, sedangkan orang itu tidak sama sekali. Tuhan akan semakin menunjukkan tentang hal-hal dan orang-orang yang harus kamu tinggalkan. Mereka yang selalu membuat kamu kesakitan, kelelahan, tidak aman, tidak nyaman, dan tidak aman. Tidak nyaman dan tidak aman. Hidup ini singkat. Jangan lagi memaksakan diri untuk menjalani hal-hal yang terlalu berat. Termasuk memaksakan diri untuk bersama orang-orang yang membuat hidupmu semakin berat. Wow. Ngeri sih. Ngeri kali. Jadi gitu, Kak. Jadi sebenarnya banyak orang udah sadar di akhir tahun ini, termasuk menyadari kesalahan selama ini, tapi nggak mau mengakui, dan tidak semua mau memperbaiki. Kamu juga harus memperbaiki diri, tapi kamu juga harus sadar untuk melepas yang tidak selaras dengan energimu lagi, karena percuma, sia-sia jika hanya kamu yang mau berjuang untuk memperbaiki, sedangkan orang yang di sana tidak sama sekali. Yang Maha Kuasa akan semakin menunjukkan tentang hal-hal dan orang-orang yang harus kamu tinggalkan. Mereka yang selalu membuat kamu kesakitan, kelelahan, tidak nyaman, dan tidak aman. Hidup ini singkat ya. Jangan lagi memaksakan diri untuk menjalani hal-hal yang terlalu berat, termasuk memaksakan diri bersama orang-orang yang membuat hidupmu semakin berat. Oke? Tuh. Ya, ngerti lah. Masa enggak? Sekarang, mari kita lihat ini. Beberapa orang akan basa-basi untuk memperbaiki silaturahmi, ya. Jadi beberapa orang akan basa-basi sama kamu untuk memperbaiki silaturahmi. Kalau kamu ngerasa kayaknya positif nih, ya udah. Tapi kalau kamu rasa nggak bakalan positif, nggak bakalan baik nih, nggak bakalan bagus, ya udah nggak usah dipaksa,
Nggak usah paksakan dirimu basa-basi. Oke. Kemudian kamu tidak akan bisa menikmati bersenang-senang jika bersama orang-orang yang tidak sefrekuensi. Ya, ingat itu. Kamu nggak akan bisa menikmati bersenang-senang bersama orang-orang yang tidak sefrekuensi. Jadi, ya gitu kenyataannya. Jadi akhir tahun ini nggak usah memaksakan. Nggak usah memaksakan bersenang-senang sama orang yang nggak sefrekuensi, nggak selaras lagi, ya mau gimana? Oke? Sesungguhnya ketakutan tentang keuangan itu terjadi supaya kita serius untuk memikirkan masa depan, ya kan? Gitu. Sesungguhnya ketakutan tentang keuangan itu terjadi supaya kita serius untuk memikirkan masa depan. Jadi kalau ada yang takut tentang finansial, ada takut tentang duit gitu, ya itu pertanda kamu tuh harus serius. Seriuslah pikirkan masa depanmu. Serius mikirin keuanganmu, ya. Jangan tergoda dengan nafsu yang sesaat. Entah itu belanja atau hasrat yang sesaat. Oke. Jadi jangan mudah tergoda dengan nafsu-nafsu yang sesaat, sementara. Entah itu nafsu belanja, nafsu hasrat, nafsu ini itu yang sementara. Wow. Dunia hanya sementara. Iya, banyak hal ya, sementara gitu, nggak abadi. Oke. Sebenarnya orang yang basa-basi ya, orang yang basa-basi mau perbaiki silaturahmi ya. Kalau ternyata mereka tidak perbaiki diri, itu percuma ya. Kan ada orang perbaiki silaturahmi nih ya, perbaiki silaturahmi atau hubungan. Nah, tapi kalau ternyata dirinya sendiri belum berubah, dirinya sendiri belum perbaiki diri, itu gimana? Ya, sia-sia gitu. Kayak silaturahmi ini diperbaiki ini berarti apa? Ada maunya gitu. Ya bisa aja. Karena kan kuncinya itu di dalam ya, di dalam hati seseorang, di dalam hati mereka. Kalau dalam hati mereka nggak memperbaiki diri, dalam hati mereka tidak berubah gitu ya, mereka gitu-gitu aja, tidak lebih baik, tidak memperbaiki diri ya, kayak sia-sia aja untuk basa-basi, sia-sia gitu memperbaiki silaturahmi ya. Itu istilahnya, ada orang kan basa-basi memperbaiki silaturahmi gitu ya. Nah, kalau hatinya masih kotor, itu kayak nguras energi banget sebenarnya ya. Itu maksudnya. Ngeri. Ngeri sih. Oke. Jadi sebenarnya akhir tahun ini ya mungkin beberapa orang ya mau bersenang-senang sama kamu, mau banget bersenang-senang sama dirimu, tapi ya gitu, jangan kamu sendirian mengusahakannya, jangan kamu sendirian yang capek, jangan kamu sendirian berjuang, kamu sendirian berkorban gitu, jangan ya. Kemudian kamu itu bisa menarik energi rezeki, bisa menarik energi kelimpahan, ya, bisa menarik energi kekayaan. Cuma memang tantangannya ya itu, harus fokus ya, konsentrasi, dan ya melawan gangguan-gangguan ya. Jadi kamu hati-hati untuk melakukan apapun. Jangan sampai ada penyesalan ya. Hati-hati banget melakukan apapun ya, termasuk bertindak soal keuangan,
bertindak soal finansial. Makanya dibilang hati-hati make uang, hati-hati membelanjakan uang, takutnya ujungnya penyesalan. Ya gitu kak. Oke, next. Lihatlah dengan lebih dalam ya. Oke. Jadi sebenarnya akhir tahun ini banyak hal harus kita pelajari gitu. Banyak hal harus dipelajari dengan lebih dalam. Termasuk ya mengerti sudut pandang satu sama lain, mengerti sudut pandang orang lain gitu. Dan termasuk juga memahami rencana yang maha kuasa, memahami kehendak Tuhan yang maha kuasa ya. Jadi segala sesuatunya ya pelajari lebih dalam, apa maksudnya ini, apa tujuannya ini gitu. Oke? Ada cahaya di dalam kegelapan ya. Jadi sebenarnya apapun situasi hidupmu, mau segelap apapun ya, sebenarnya cahaya itu ya mungkin akan datang. Cahaya itu bisa saja akan datang ya. Dan sebenarnya ada cahaya ya di dalam intuisimu. Ada cahaya gitu di dalam batinmu. Jadi kalau kita dilanda ketakutan, kalau kita dilanda kecemasan atau kekhawatiran, coba kamu lihat cahaya di batinmu. Coba kamu lihat gitu petunjuk di dalam batinmu ya. Karena sebenarnya ada kayak seberkas cahaya atau seberkas petunjuk gitu untuk menerangi langkah-langkahmu selanjutnya. Oke? Oke. Kemudian ini perlu banget ya kesadaran menghadapi orang-orang yang manipulatif. Orang-orang yang memang hanya sekedar mencari keuntungan sama kamu. Hanya sekedar mempermainkanmu. Jadi kesadaran spiritual ya, kesadaran spiritual juga tentang menyadari energi-energi yang manipulasi atau mempermainkan kamu. Oke. Memang ada yang harus berakhir ya, ada yang harus berakhir. Jadi perlu banget mengakhiri gitu ya, mengakhiri benang kusut di hidupmu. Mengakhiri apa ya, mengakhiri yang mengikat, yang membelenggu kamu gitu. Jadi ya udah mau berganti tahun ya, lepaskan gitu ya yang menjadi benang kusut yang benar-benar mengikat atau membelenggu kamu. Jadi kamu tuh memang harus freedom, harus bebas, lepas. Artinya ya harus bebas gitu dari kemelekatan yang negatif. Oke? Oke. Sekarang ini bisa inisialmu, bisa inisial mereka. CERA. Terus ada GHBDOI PKUZMYWF. Oke. Ada Cancer, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, Aquarius, Taurus, Libra. Mei, Juni, Maret, November, Januari, September, Juli, Februari. Angka 5, 6, 3, 11, 1, 9, 7, 2. Oke.
Sekarang per zodiak ya, 12 zodiak. Untuk Aries ini harus balance ya. Kamu harus seimbangkan pikiran sama perasaanmu. Jangan semua dibaperin ya. Jangan semua terlalu dipikirin. Jadi harus balance gitu energimu, harus seimbang energimu. Taurus, hati-hati melangkah sih, ya. Ada beberapa hal pantas ditunggu, harus menanti-nantikan dulu, gitu. Gemini akan menghadapi isu-isu keluarga ya, akan menghadapi hal-hal tentang keluarga. Itu. Cancer, hati-hati dengan energimu yang mut-mutan itu ya. Hati-hati dengan energi yang moody, kadang mood kadang nggak mood, padahal ya kalau soal kerjaan ya ini harus profesional gitu. Oke. Leo ini butuh istirahat ya. Pikirkan kesehatanmu, fisik, mental begitu. Terus perhatikan petunjuk melalui mimpi. Oke. Virgo ini kayaknya apa ya? Ya mungkin jangan terlalu bucin sih. Ya mungkin beberapa gitu. Jangan dibutakan cinta. Ada beberapa hal kayaknya jangan terlalu dibaperin gitu. Takutnya baper berlebihan, ya. Libra ini bakalan memikul tanggung jawab yang besar, bakalan memikul beban yang berat ya. Jadi kamu harus kuat. Yang capek ini harus istirahat, oke? Scorpio, jangan terlalu berfokus ya sama sakit hati gitu. Atau supaya nggak sakit hati lagi, ya jaga hati. Supaya nggak terluka lagi, jaga hati ya. Jangan terlalu 100% ngasih hati. Jangan terlalu ngasih hati banget, nanti kecewa banget ya. Atau memang seperti pesan tadi, kalau masih sakit hati, masih butuh proses healing, ya udah, kamu butuh waktu. Sagittarius, ini Sagittarius bakalan didekatkan ya dengan orang yang sefrekuensi, yang sama-sama sayang, sama-sama mendukung ya. Mungkin ada nanti bersatu. Cie. Capricorn, ini jangan terbelenggu sama masa lalu, jangan terbelenggu sama kesakitan yang sebenarnya udah berlalu ya. Oke. Aquarius, jangan hancurkan dirimu karena ekspektasimu yang berlebihan gitu ya. Jangan hancurkan perasaanmu hanya karena harapanmu yang berlebihan gitu. Oke. Pisces, banyak hal perlu dihadapi dengan sabar ya. Banyak hal perlu banget dihadapi dengan kesabaran. Dan sebenarnya kesabaran itu nggak ada batasnya. Oke? Sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Thank you. Dadah.